Baik, ya kita langsung ke story for success dari beberapa tim leader yang sudah siap hari ini ya. Saya pengen menyapa sahabat saya yang hadir dari Medan dulu. Apakah sudah standby Mr. Ari Amir? Iya, siap. Masya Allah, luar biasa Bang satu ini. Ini lihat Ustadz ini ngeri ini. Iya. Ini masih berkelana terus keliling ke Kalimantan, terus saya lihat terbang terus dengan menggunakan pesawat terbaik atau standby di rumah ini Pak Arya. Tapi kayaknya semua sama ya hari ini, semua orang harus work from home ya. Kalau saya sih nyantai from home saya udah. Jadi saya udah nggak terlalu work banget deh, karena kalau online itu bukan kerjaan tapi hobi kalau saya udah sih. Jadi sambil kerja, sambil ngintip-ngintip yang lain kan hobi juga, enjoy juga jalan gitu loh. Oke, kita dapat satu istilah baru di mana teman-teman yang lain masih work from home tapi Mr. Ari Amir sudah santai from home. Wow, luar biasa. Baik Pak Ari Amir, ini sebelumnya saya perkenalkan dulu ke teman-teman panelis hari ini atau teman-teman peserta. Sudah 3.000 peserta yang hari ini ikut webinar kita. Saya perkenalkan dulu siapa sih Pak Ari Amir ini. Beliau adalah konsultan bisnis dan politik. Beliau juga pengusaha di bidang properti dan agen properti. Beliau juga seorang kontraktor dan memiliki ribuan member di seluruh atau di 5 negara. Dan beliau sudah menikmati income ratusan juta per hari. Dan beliau hari ini aktif di Net 89. Waktu dan tempat kita persilahkan untuk cari suksesnya Mr. Ari Amir from Medan. Ya, makasih Pak Mursal. Terima kasih waktu dari disediakan untuk saya. Saya kenalkan diri saya pertama kepada semua yang hadir pada siang ini, yang saya lihat banyak banget ya. Saya belum pernah loh Zoom sampai 3.000-an begini. Paling-paling baru ini yang pertama. Kalau Zoom ini ya masih puluhan ratusan orang gitu loh. Nah ini dengan Zoom terbesar kayak gini saya ingin sampaikan nama saya Ari Amir Junior, orang awal yang juga merintis bekerja sama dengan founder saya Pak Dedi Iwan. Dan sesuai dengan briefing tadi sebelum dimulai, waktu kita kan tidak panjang nih, cuma 5 menit ya. Nah, padahal saya tukang ngobrol, udah ngobrol 50 menit pun nggak ada apa-apanya buat saya. Efeknya terpaksa saya ambil poin-poin yang sangat menyakitkan gitu ya. Jadi pertama, seperti yang sudah-sudah kalau ada testimoni di pentas dan lain-lain, perlu diadakan kondisi kontras yang sangat signifikan. Karena apa? Capaian dengan kondisi sebelum itu seperti apa? Karena memang banyak saya lihat kenapa Om Ari di mana-mana itu menjadi nilai jual itu karena memang saya itu banyak kekurangan kok dimulainya bisa berhasil itu kan lucu gitu ya. Pertama saya juga sudah berjalan umur di setengah abad juga, saya udah seorang kakek juga. Memulainya di 2018 itu sedikit setelah Pak Dedi Iwan ya, itu founder saya. Dan itu memulainya lucunya gini, saya memulai pas saya lagi bangkrut loh. Kontraktor saya terhenti, agen properti saya 1 tahun baru laku 1 unit aja. Terus segala kegiatan saya lagi sampai di titik terendah dalam pencapaian keuangan saya. Dan utang lagi banyak di mana-mana loh kok saya waktu itu. Dan itu sebenarnya seperti orang hanyut loh saya sebenarnya. Artinya hanyut, nggak tahu mau ngapain, saya mau gapai kemanapun. Salah satu ya rajin online, mencari teman di grup-grup WA, cari teman di media sosial apapun yang tujuan mencari sumber income yang mungkin bisa dilakukan gitu ya. Jadi 2018 itu sebenarnya kita mulai walaupun ada buat kripto sebelumnya, sebenarnya kita lebih tepatnya menyampaikan bahwa kita betul-betul bangkit di November nggak salah, November atau Oktober atau November di 2018 pas ada robot forex gitu, udah untuk trading forex. Jadi dari semua perkembangan itu menjadi lucu, saya nggak ngerti online. Saya memiliki keterbatasan, saya nggak memiliki formal edukasi yang memadai, saya nggak punya modal pula, betul-betul sengsara lah betul, dan memalukan memulainya kan. Bayangkan aja, cuma untuk robot 1,5 juta yang sekarang kita sebut sebagai e-book itu pun saya minjem ke founder saya loh. Bukan depositnya, robotnya doang saya pinjam 1,5 juta. Nah ini kalau dikenang menjadi sebuah nostalgia indah bagi saya.
karena betul-betul memulainya bukan sekedar dari bawah. Saya pun lagi banyak utang miliaran di waktu itu, karena saya seorang kontraktor, seorang macam-macam yang kebetulan lagi sampai di titik lagi banyak masalah dan dikejar juga leasing di mana-mana, utang ini itu kan banyak. Pokoknya bikin wanita nggak mau ke saya lah pokoknya gitu ya, intinya kira-kira ya. Untung isi saya sudah banyak kan gitu, daman sedikit gitu ya. Jadi poinnya sekarang gini, begitu memulai di 2018 itu, ternyata ini sesuatu yang apabila saya sampaikan seperti sedang apa ya, dipaksa saya memasuki sebuah dunia tidak saya mengerti sama sekali. Saya nggak ngerti background forex, saya nggak ada, saya nggak ngerti itu apa indikator fundamental, teknikal, mekanikal dan lain-lain. Cuma saya mungkin murid terrajin pertamanya Pak Andreas. Nah, yang dalam hal ini saya rajin sekali japri waktu itu, sehingga saya lah memang waktu itu dengan sedikit sombongnya, dengan sedikit sombong saya sampaikan bahwa saya inilah closing pertamanya Taikun, Supreme segala macam itu saya semua, seluruh perusahaan. Dan saya di luar pondok yang mencapai dulu menjadi ruby dan menjadi ruby terlama di only ruby di Indonesia, tetapi habis itu tidak emerald sampai sekarang. Begitu maksudnya. Jadi maksudnya yang saya sampaikan adalah begitu waktu berjalan, ternyata ada poin-poin yang saya alami sebagai sebuah tadinya saya sudah banyak dapat keberuntungan, nilai tambah, kebaikan yang saja, tapi di jalan saya banyak ganjal-ganjalan. Salah satu yang membuat saya cepat menjadi ruby itu adalah saya punya kaki kuat di Kuala Lumpur. Di saat di Indonesia masih ada 3-4 orang topas, di saya ada punya 5 topas di Kuala Lumpur. Sehingga saya di bulan 4 saya sudah ruby, dari waktu itu hanya dalam waktu 5 bulan saya sudah ruby. Lompatan, walaupun itu waktu itu ada sebagian leader nyindir, itu kan rubinya udah di promo katanya kan. Saya bilang sama bos, Pak, dibilang orang saya mau ruby promo, tanya sama orang tuh waktu lagi promo lu kemana aja, dia bisa apa lu waktu itu kan gitu kira-kira. Itu kasarnya loh. Poinnya adalah di saat itu dilakukan, saya berhasil boomingkan omset, membuat ledakan omset di bulan 3 bulan 4 saya mulai berhasil ratusan juta per bulan dari nothing loh, dari tidak ada apa-apa loh. Sampai di titik kalau dibilang secara detail waktunya nggak cukup, bisa nggak cukup, nggak waktu 5 menit itu nggak mungkin saya bicarakan semua. Tapi poinnya saya betul-betul bangkit lagi baru Januari kemarin. Karena selama 2 tahun itu kita juga agak kehilangan pola ya. Perusahaan kita juga banyak pengembangan, mengurus izin perlengkapan segala macam, mencari bentuk, karakter perusahaan juga sedang dicari. Akhirnya dari tadinya saya ruby dengan 7 topas di bawah, di akhir 2020 saya nyaris tinggal 1 topas karena topas saya di Kuala Lumpur hilang semua gara-gara terjadi harmonia disharmoni dengan perusahaan sehingga mereka bubar grup mereka, akhirnya tinggal grup Pak Saleh nama di Kuala Lumpur itu masih ada. Nah, dari Januari kemarin sampai sekarang saya sudah ciptakan 4 atau 5 topas baru dan dengan target akhir tahun sudah menciptakan 15 topas baru dengan 3-4 ruby baru. Mudah-mudahan itu tidak meleset sehingga target akhirnya yang tadinya mesti saya juga cepat semuanya akhirnya menjadi lama. Luar biasa. Gitu Pak Ari. Tetap. Pak Ari. Ya Pak. Semoga cepat pulih Pak, kita bisa makan durian bersama di Medan lagi. Itu makan durian ini penting sambil kita foto sambil agak miring-miring gitu ya Pak. Saya masih ingat di traktir Pak Ari Amir makan kepiting di Banjarmasin. Sampai karena di sana mungkin jarang orang kaya makan di situ, kita pesan lumayan banyak sampai pelayannya keluar, Pak harganya segini. Pak Ari Amir marah, kamu tidak tahu ya saya ruginya 89. Lebih tepatnya gini Pak Agus, kok kamu ragu sih masaknya? Kan waktu itu kena 1, sekian juta lah gitu Pak ya. Artinya kok kamu ragu masaknya, masa aja kamu nggak tahu dengan orang lain apa sih bilang kalian berusaha sekarang kan begitu. Ya masih bilang dia main-main sama kita kan gitu. Baik. Saya masih cerita, masih ingat ceritanya Pak Ari bahwa dulu ketika memulai bisnis ini HP-nya bermasalah. Banyak Pak, banyak hal kecil. Itu harga HP yang bermasalah itu berapa Pak? Sampai dibelikan kalau mau ke pas spesifik masalah itu begini kejadiannya di bulan 11 2018 saya waktu itu lagi bangun kembali menumpang ke rumah mertua Pak. Di rumah mertua saya nginap di sebuah kamar yang rumahnya itu agak sedikit lama dan semi permanen dan kadang-kadang pernah mau banjir dia gitu. Begitu banjir saya baru sadar handphone saya udah terendam semua. Begitu saya sadar sama dengan yang untuk cas itu apa ya? Untuk ngecas itu apa namanya Pak ya? Power bank juga semua kena. Dan saya nggak punya alat lagi untuk kerja. Dan waktu itu saya menjadi bingung apa gimana lagi, kantor saya nggak ada, kantornya kan HP kalau kita kerja ya Pak ya. Sekarang itu penghasilan Bapak bisa beli berapa HP sehari?
Kalau memang anak-anak muda jauh lebih unggul, Pak. Kalau hari ini saya sampaikan, sebenarnya saya kagum dan saya belajar kepada orang-orang seperti Reza, seperti Arga, dan lain-lain itu, seperti Dev, Entrance Dev, dan lain macam. Kalau mereka 11 juta per jam sekarang, saya udah sedikit lagi 10 juta per jam sudah, Pak. Oh, luar biasa. Mau berkah, Pak. Amin. Nah, Ya. jadi pokoknya hari ini aja saya di posisi sekarang duduk sambil apa, saya baru pindah ke rumah baru 2 pintu sambil hampir 6 miliar, perbaikan hampir 7 miliar, mobil ke-8 saya masuk Alphard baru, Pak. Itu mobil ke-8, Pak. Mantap. Pokoknya mantap semua. Oke, deh, Mobil beres. ke-8. Semoga berkah, Pak. Salam buat keluarga. Terima kasih. Inspirasi hari ini dari Pak Ari Amir. Ya, Saya Allah. kangen sama Bapak, bikin makan durian bareng lagi. siap. Kalau bagus ya mau kita siap terus. Kabarkan kalau ke Medan saya jemput sama Alphard baru ya, Pak ya. Ais. Iya. Hasil sendiri dan mobil Baik. ke-8. Mobil ke-9 saya masih 3M juga, Bapak. Siap, lanjut. Makasih. siap. Pak Ari Amir luar Dari situ biasa. kita tidak bisa membayangkan berapa penghasilan Pak Amir per hari ya. Iya, Pak, makasih, Pak. Sekarang berapa per hari, Pak? Sekarang saya fluktuatif karena saya juga seorang exchanger. Exchanger saja pernah satu hari penghasilnya 200 juta satu hari. Baru exchanger tok dan 5 income, Pak. Makanya saya sebulan kira-kira bisa 6 sampai 7 miliar sudah, Pak. Luar biasa. Semoga berkah, Pak. Salam buat keluarga. Terima kasih, Ya, Pak tapi Ari Amir. fluktuatif lah ya, Pak ya. Karena kan Ya, hari ini juga agak agak turun Pak dikit. Ari Amir banyak yang menyaksikan acara ini. Iya, Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk, mari, Pak. Wow, pencerahan luar biasa dari Pak Ari Amir. Dahsyat ini luar biasa. Ya, wah, katanya umurnya udah tua gitu ya, tapi luar biasa. Ini bisnis yang digeluti oleh semua kalangan, semua umur bisa ya Pak, luar biasa. Pak Ari Amir, ya satu istilah saya pinjam sebentar, ya santai from home. Ya, terima kasih banyak. Iya, Ya, makasih, Pak. waktunya dan Thank you, terus dari menginspirasi, terus sehat Pak Ari Amir. Salam buat keluarga Pak Ari Amir. Ya, Terima kasih. Pak Ustaz. Baik, Yuk, luar biasa ya dari inspirasi dari story for success dari Pak Ari Amir. Ya.